Selamat pagi sahabat IKPS TV dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kami boleh menikmati karunia Tuhan, dan di pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami bisa memahami dan juga melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, seringkali masalah uang atau katakanlah masalah materi menjadi daftar paling pertama yang menggoda hidup manusia. Kita sering sekali bertempur dengan masalah keuangan. Kita bingung untuk mengambil solusi tentang materi atau uang itu. Tentu saja uang ataupun materi bukanlah dosa, tetapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana cara kita mencari mengumpulkannya, itu yang perlu kita pertimbangkan. Apa kata firman Tuhan tentang materi? Yang pertama dalam teks kita dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan selanjutnya dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kedua frase ini ternyata punya makna yang sama. Firman Tuhan menegaskan kepada kita supaya jangan kita dikuasai oleh uang. Jangan kita mempertuhankan materi. Dalam Injil Matius 6 ayat 24 dikatakan juga, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Artinya kita sudah diingatkan supaya kita tidak dirajai oleh uang, tapi justru sebaliknya kita yang merajai uang itu, kita yang mengelolanya sesuai dengan firman Tuhan. Jangan khawatir akan materi. Nah, ini mungkin kalimatnya agak klise, tetapi artinya di sini jangan habiskan energimu hanya untuk memikirkan materi. Jangan habiskan waktu kita, apalagi kita menghabiskan hidup kita hanya untuk memikirkan materi. Matius 13 ayat 22 menceritakan tentang perumpamaan seorang penabur benih, di mana ada benih yang jatuh di semak duri. Benih itu kemudian bertumbuh, tetapi tidak mampu bertumbuh dengan baik dan tidak berbuah, karena dia dihimpit dan mati layu karena dihimpit oleh semak duri. Semak duri itu adalah gambaran dari kekhawatiran akan hidup, kekhawatiran akan hal ekonomi, ketakutan akan rasa kekurangan. Itu menimbulkan iman yang semakin loyo. Karena itu Bapak, Ibu, dan juga jemaat dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita jangan sampai kita jatuh pada dosa cinta uang. Jangan serakah dan jajatna hurang. Biarlah kita boleh merasakan kecukupan. Kita boleh merasakan firman Tuhan sudah cukup dan kehadiran Tuhan sudah cukup dalam hidupku. Tuhan mengatakan di bagian berikutnya, Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini berarti Tuhan sudah berjanji untuk mencukupkan kita, mencukupkan kebutuhan hidup kita. Kita tidak perlu menghabiskan energi untuk khawatir. Kita perlu untuk merasakan cukup, dan bila kita memiliki hidup dengan rasa cukup, maka kita akan bersyukur atas apa yang kita miliki, dan kita terbebas dari sifat cinta akan uang. Alasan utamanya adalah karena kita merasakan bahwa kehadiran Allah itu sudah betul-betul cukup dalam hidup kita. Christ is enough. Kristus sudah cukup. Ketika kita merasa Kristus ada dalam hati kita, maka Kristus itu akan merajai kita, dan Dia mengajar kita, menuntun kita untuk merasa cukup, untuk merasa bersyukur kepada Tuhan, dan kita berterima kasih atas apa yang kita miliki. Sahabat GKPS TV dikasihi Tuhan, bercukup diri dalam Tuhan
Apakah berarti kita tidak boleh mencari pendapatan lain? Apakah kita tidak boleh membuat planning, membuat rencana untuk meningkatkan pendapatan? Apakah kita tidak boleh untuk membuat usaha meningkatkan karir kita? Tentu artinya bukan seperti itu. Kita boleh mencari pekerjaan sampingan, kita boleh membuat planning untuk meningkatkan taraf hidup, tetapi biarlah itu semua kita lakukan dengan kesadaran bahwa materi adalah anugerah dari Tuhan. Kita boleh meningkatkan usaha kita, meningkatkan karir kita, tetapi biarlah kita mengingat bahwa Tuhan mencukupkan hidup kita. Dan jangan sampai usaha kita itu meninggalkan atau menghilangkan iman kita. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah kita. Jangan sampai kita meninggalkan keluarga, kesehatan, atau kita merugikan orang lain. Sebagai kesimpulannya, Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mari kita tekuni usaha pekerjaan kita, mari kita tingkatkan keterampilan kita, tingkatkan semangat hidup kita, dan ingat selalu untuk bersyukur atas karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami telah diingatkan kembali untuk selalu bertekun dalam pekerjaan, boleh berhemat, tetapi kami juga mengingat untuk berbagi pada orang lain. Ya Bapa, ingatkan kami juga akan doa Tuhan Yesus, di mana Engkau mengajarkan kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Biarlah kami Tuhan boleh menikmati berkat Tuhan, rasakan cukup diri, dan kami juga puas dengan berkat Tuhan. Dan kami selalu bersyukur atas karunia-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
KPS TV.